Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Mudah-mudahan hari ini kita sehat selalu dan kita dapat menjalankan kegiatan sehari-hari dengan baik. Oke, ketemu lagi baik di mata kuliah sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen ini buat kalian di prodi TI ini ada di semester 6. Sebelumnya saya sampaikan biar kita tidak ada kesalahpahaman dari awal sampai akhir, saya mau perkenalan dulu kalian. Saya absen saja. Harian lewat Bali Adam ini saya sini kalian thank you ya, tetap semangat ya semuanya. Nah, untuk sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara kalian untuk mendapatkan nilai, karena saya tahu banget kalian ini kuliah ini selain pengen meningkatkan kualitas tentu harus ada upah gitu ya. Kalian siapa yang pasti pengen semuanya udah saya kasih nih, semuanya udah saya kasih tinggal tolong ini rapat kita start sekarang. Aku udah saya kasih, tolong rawat sampai finish, jangan sampai ini berkurang. Jadi berkurangnya bukan saya, yang berkurangnya bukan di saya tapi di tangan kalian. Tangan kalian sudah saya kasih dokter semuanya oke. Nah, bagaimana cara merawatnya? Satu, kalian harus yang namanya absen full ya. Ini syarat-syarat yang pertama supaya haknya tetap penuh utuh. Yang kedua, tugas full, kerjakan dengan baik. Nih, yang ketiga UPS, kerjakan dengan baik. Dan yang terakhir, luas, kerjakan dengan baik. Kalau semuanya kalian mengerjakan dengan baik, akan begitu sampai selesai. Sampai di sini, oke ya? Bisa ya? Untuk tugasnya, ini khusus untuk tugas akan saya kirim lewat email atau grup kelas. Ya, lewat ketuanya ya. Untuk ketua nanti tolong melakukan grup kelas. Jadi dalam grup itu tolong pastikan semua anggota kelas itu masuk, termasuk saya, supaya buat komunikasi langsung di kelas ya, informasi di situ. Nanti tugasnya akan saya sampaikan di sana. Dan absen kita akan kondisional. Kadang ada yang namanya ada beberapa pertemuan kita harus menggunakan Vicon, atau nanti pada saat tanggal merah atau hari libur itu kita ada menggunakan LMS ya, di e-learning. Berarti kita kondisional atau kita belajar menggunakan dua cara, STM dan Parlen, yang biasa disebut planning ya, online PTM seperti itu. Nah, untuk UTS jadwal kita mengikuti jadwal akademik, di situ ada jadwal dan pas termasuk itu. Bagi kalian yang akan melakukan UTS dan UAS, tentunya tidak terlepas dari admin atau administrasi. Nah, mahasiswa yang mengikuti UAS itu mahasiswa ya sudah menyelesaikan admin. Di luar itu bukan kewenangan saya. Ya, tugas saya cuma menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan mata kuliah, proses mengenai ini, kalian dengan bagus. Ada yang ditanyakan? Setelah itu kita masuk ke
SIM, ya, materi SIM. Nah, di dalam SIM ini, sistem informasi manajemen, di semester 6 kalian ini kita nih akan membahas mengenai apa itu yang namanya sistem, membahas mengenai komponen sistem, membahas mengenai apa itu yang namanya organisasi, membahas mengenai data atau sistem data, belajar juga mengenai informasi, belajar juga mengenai etika, sosial, dan komunikasi. Ya, belajar mengenai manufaktur atau perusahaan. Belajar juga mengenai setelah perusahaan manufaktur kita belajar juga evaluasi. Evaluasi apa? Evaluasi sistem. Ya, sistem yang kita bangun, sistem yang kita gunakan, kita evaluasi untuk memastikan di mana kelemahan dan di mana keterbatasan atau di mana keunggulannya. Nah, kita juga akan belajar mengenai penunjang keputusan. Penunjang keputusan. Ini secara umum garis besar yang akan kita bahas di materi SIM. Nah, untuk materi nanti akan saya kirim ke grup kelas atau saya kirim lewat email. Ya, kalian bisa tunggu nanti drive-nya di situ lewat email. Silahkan semuanya materi akan saya kirim di situ secara full. Ya, secara full. Dan proses belajar kita ini student centered learning atau SCL. Nah, di sana dalam prosesnya sendiri, semua materi, semua proses perkuliahan, semua proses pembelajaran itu tergantung kalian. Saya sebagai dosen di sini hanya memberikan materi. Selebihnya setiap pertemuan hanya diskusi, solving, dan apa yang harus kalian bisa, seperti itu. Jadi kalau kalian memang sekiranya mau bertanya atau membahas, nah ini setiap pertemuan sesuai pembahasan. Karena materi sudah sampai, ya, jadi nanti kita discuss. Ya, nah ini sistem nanti kita bahas komponennya apa saja sistem itu. Terus karena komponennya sudah ada, kita juga akan belajar mengenai organisasi. Di sini juga akan membahas yang namanya kepemimpinan dalam organisasi atau dalam perusahaan, ya. Dan yang namanya sistem atau komponen juga tidak terlepas dari yang namanya data atau basis data yang tentu akan menjadi mengolah informasi itu sendiri. Dalam informasi juga sekarang sudah ada undang-undang ITE, sehingga kita juga harus mempelajari etika sosial dan cara berkomunikasi, terutama dalam bisnis yang sekali. Ya, terus kita juga akan mempelajari tentang manufaktur dan perusahaan, sehingga apa perannya yang tadi saya sebutkan dalam perkembangan manufaktur atau perusahaan. Ya, syukur-syukur kalian nanti setelah ini bisa berusaha, ya, membuka usaha atau berwira swasta. Nah, ini komponen-komponen yang kita harus evaluasi. Dan pertemuan di akhir penunjang keputusan ini adalah titik akhir dalam perjalanan menghasilkan. Jadi semuanya itu juga harus ada keputusan, ada kepastian. Ya, ada kepastian apa yang harus memang sekiranya diputuskan melalui sistem,
melalui data, melalui informasi, melalui pemimpin organisasi, ya, sehingga kita sebagai pemimpin nanti harus bisa memutuskan antara A, B, C, atau terhadap bawahan dia harus dimutasi atau harus dirotasi, atau terhadap sistem atau komponen apakah harus diganti atau harus diperbaiki, harus ditambah atau harus dibuang. Ini yang dimaksud dengan keputusan. Keputusan akan diambil kalau informasinya sudah jelas, lengkap, supaya tidak salah dalam mengambil keputusan. Ya, ini gambaran umum mengenai sistem informasi manajemen yang akan kita pelajari. Jadi yang tadi saya sampaikan gambaran umum kami ngomong di Thailand. Ya, saya memang izin bertanya. Sebelumnya mohon maaf. Menurut pemahaman saya kan anak teknik itu lebih berkecimpung di bidang penerangan atau lebih berkutat di bidang komputer. Ya, yang menjadi pertanyaan saya, apa manfaat dari SIM bagi anak teknik informasi dan mengapa SIM itu bisa menjadi mata kuliah? Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Ini bagus sekali. Seharusnya memang salah satu yang membuat kita semangat untuk belajar atau membeli sesuatu itu berdasarkan tujuan, fungsi dan manfaat. Seseorang akan membeli suatu barang kalau dia tahu betul fungsi dan manfaat. Semakin besar fungsi dan manfaatnya, harga itu barang itu akan menjadi rebutan. Yang gitu ya, simulasinya begitu, asumsinya. Nah, terkait dengan mata kuliah, apapun tidak hanya untuk SIM. Seseorang akan kelihatan semangat, seseorang akan merasa butuh sekali dengan mata kuliah itu kalau dia tahu bagaimana cara menggunakannya, tahu bagaimana apa itu fungsinya. Sebagian besar mahasiswa terlihat santai, terlihat kayak orang yang kurang begitu butuh, datang duduk dia duduk selera atau yang lain seakan malas gitu ya. Sebetulnya bukan itu awalnya. Satu, kurangnya atau tidak adanya ketertarikan terhadap mata kuliah. Yang kedua, kurangnya atau tidaknya respon kepada dosen. Artinya dosen tidak memberikan ketertarikan. Ketertarikan ini banyak, ya, jangan salah persepsi, bukan berarti ketertarikan suka, ya, ketertarikan dalam arti saya suka dengan cara menjelaskan, saya suka dengan gaya pengajarannya, saya suka mata kuliahnya. Nah, ini ketertarikan. Kalau kemudian tidak oleh mahasiswa, saya itu mahasiswa semuanya, apalagi mahasiswa ini sudah dijelaskan oleh dosennya mengenai fungsi dengan. Nah, tadi ada pertanyaan dari teman kita, apa ketertarikannya atau apa hubungannya untuk kita sebagai mahasiswa teknik, sedangkan sini dia adalah kayaknya mata kuliah biasa-biasa saja, tidak ada kesimpulannya dengan IT, seperti itu ya. Nah, kita lihat dari judul sistem informasi manajemen. Gambarannya seperti ini sebenarnya. Siapa, di mana, kapan manusia tidak butuh manajemen? Tidak ada. Semuanya manusia butuh manajemen. Walaupun asumsinya hanya sebatas seolah-olah manajemen itu ada di perusahaan keuangan. Ya, seolah-olah di perusahaan keuangan. Kebanyakan orang itu punya pemahamannya manajemen itu hanya berlaku dan ada di perusahaan doang. Rumahnya nggak ada. Padahal kita tahu sendiri apa itu yang namanya manajemen. Makna awalnya manajemen itu manage
manage itu. Gak usah panjang-panjang, manage. Jalan manage, mengatur. Simple, emang ada di rumah atau di mana yang nggak diatur. Nah, semuanya butuh manage. Jadi jangan salah konsumsi, jangan punya pemikiran bahwa hal itu bukan mata kuliah kita. Itu ya fungsi dari. Nah, karena kalian ngerti, maka manajemen ini diformulasikan, diatur, dirancang sedemikian rupa dengan menggunakan IT. Artinya manajemen yang berbasis IT. Seperti itu. Ya, kami kalian ada di IT. Nah, sehingga fungsinya ada di mana? Ada di sistem. Sistemnya manual kah, elektronik kah, atau mungkin kalian orang IT menggunakan sistem manual, tulis-tulis, ada apa lagi? Komputer jaringan. Silakan silakan semuanya buat aplikasi sehingga terbentuklah yang namanya sistem yang menggunakan untuk informasi dan pengaturan. Nah, seperti itu. Nah, ini yang misalnya lagi ya. Ini coba siapa namanya Pak? Catnya. Dipanggil dulu. Menurut catnya sistem. Ya, sistem itu apa menurut kamu? Sebenarnya kan banyak sekali sistem ini berdasarkan praktik, tapi dari simpulkan menurut saya sistem ini sama seperti suatu tekanan, unsur atau hubungan yang saling berkaitan, saling berinteraksi dan saling bergantung. Yang mana di sini itu untuk saling tergantung secara berkonsep. Nah, sistem juga kan sangat luas. Ada yang sistem informasi manajemen, sistem informasi keuangan, sistem informasi pemasaran. Cuma untuk yang sekarang ini yang kita pelajari lebih ditujukan kepada sistem informasi manajemen supaya mengatur organisasi. Artinya sistem itu sendiri adalah perpaduan dari semua komponen yang saling berkaitan atau bergantung untuk mencapai sesuatu yang memang diinginkan oleh perusahaan itu sendiri. Ya. Nah, di sini ada kata kunci komponen yang saling bergantung, yang satu sama lain itu tidak bisa dipisahkan, itu namanya sistem. Contoh, kalau kaitannya saling bergantung, misalnya ada tahapan 1, ke tahapan 2, tahap 3 dan seterusnya. Ini nggak bisa diputus, ini tidak bisa dipotong-potong, semuanya harus. Kayak kalian kuliah, sistemnya seperti apa sih kuliah? 1, daftar, 2, regis, gitu ya. Semester 1, semester 2, semester 3 sampai skripsi, sidang, lulus, wisuda. Apa mungkin daftar langsung wisuda? Itulah sistem, proses. Nggak ada yang bisa dipisahkan antara step by stepnya. Nah, kalian di sini orang ini harus bisa memastikan dan mengkondisikan semua komponen ini semuanya harus saling bekerja sama. Ya, nanti akan kita bahas di yang namanya di komponen sistem. Di sini akan membahas mengenai spare part-nya. Ya, bagian dari komputer ada yang namanya hardware, software. Hardware-nya ada, nggak ada software-nya. Bisa? Software-nya ada, nggak ada hardware-nya. Hardware-nya banyak, nggak ada mouse, nggak ada motherboard, nggak ada yang namanya RAM. Bisa? Semuanya harus utuh. Ada software, apa namanya itu software itu? Operasi sistem, ya, atau sistem operasi. Di situ ada yang namanya aplikasi. OS-nya ada, aplikasinya nggak ada. Ya, jadi yang tadi disampaikan teman kita Cahyan itu
itu sudah benar sekali, dan namanya sistem itu memang harus saling berkaitan dan tidak ada yang namanya harus berpisah. Nggak ada satu mentok, ya. Ini namanya sistem. Oke? Ya, bisa dipahami. Oke, terima kasih. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan mengenai nanti akan kita bahas seperti apa? Ya. Dan dalam sistem organisasi kita ini kan orang dari peran teknologi komputer terhadap perkembangan organisasi. Oke. Pak, kita ini calon eskom, ya. Terus ada mata kuliah membahas organisasi. Lalu peran kita nanti eskom atau kemampuan kita di TNI dalam organisasi itu seperti apa? Gitu. Ya. Oke. Terima kasih. Dengan siapa Mas? Raihan, Pak. Bukan? Raihan. Jadi di sini yang awal yang sudah saya jelaskan ada mengenai sistem itu apa, informasi apa, dan peralatan manajemen itu apa. Nah, sedikit mengarah ke sana nanti. Ya, zaman sekarang organisasi ini kan perkumpulan banyak orang. Jadi di sana bisa dalam kategori diistilahkan kampus, bisa perusahaan, bisa, ya. Jadi jangan kaku ya. Nah, pokoknya banyak, ya. Pokoknya ada. Perannya seperti apa ini? Kalian kalau masuk dalam suatu organisasi atau perkumpulan, mau digabung kemana organisasi? Itu dulu. Yang kedua, mau menggunakan cara seperti apa organisasi kalian pimpin ini berkembang? Lihat dalam sekarang sudah ada kemajuan ini, semuanya udah berorganisasi. Sekarang merem, besok baru udah ada di mana. Kalau itu tidak dimanfaatkan, kita nggak melek IT, perusahaan kita, organisasi kita kira-kira mau jalan apa? Udah, ya. Nah, sistem informasi manajemen ini atau informasi atau sistem informasi adalah menjadi aset komplementer, aset secara utuh. Aset yang namanya aset di mana? Ya, sumber daya yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan yang bisa digunakan dalam pengembangan aset. Kalau asetnya saja lemah, asetnya saja tidak bagus, bagaimana perusahaan atau organisasi ini bisa berkembang? Dan SIM ini yang kalian tadi ditanyakan sama teman kita tadi, tergantung sistemnya bagus atau tidak, ini selain menjadi aset komplementer, SIM juga menjadi tantangan. Menjadi tantangan, artinya apa? Tantangan bagi organisasi itu. Organisasi yang kamu pimpin atau yang kamu masuki ini bisa atau tidak mengikuti perkembangan IT. Kalau bisa, maju. Kalau nggak bisa, mundur, bangkrut, atau cuma jalan di tempat. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi kalian ini dulu, perbaiki dulu sistemnya, kemampuan kalian, dan kemampuan kalian bentuk, kalian buat sistem secanggih mungkin, sesimpel mungkin, supaya memudahkan dalam pergerakan organisasi, sehingga organisasi ini mampu memiliki daya saing dengan perusahaan yang lain, dengan organisasi lain, tergantung dari sistem itu sendiri. Semakin canggih sistemnya, semakin cepat membawa organisasi itu maju. Ya, kadang lebih dikenal, gampang dikenal, gitu. Tinggal klik nama perusahaannya langsung keluar. Seperti itu. Ya, jadi ada di mana ya.
secara umum mengenai SIM. Saya harap kita bisa di pertemuan yang akan datang bertemu lagi dan tetap semangat, dan saya harap juga kalian bisa mengikuti mata kuliah ke depan dengan baik dan bisa memahami semua apa yang dijelaskan di perjalanan mata kuliah SIM ini, sehingga kalian bisa memenuhi apa kemampuan yang harus dimiliki sebelum mempelajari. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.